Halo semua, ketemu lagi dengan Balai Hidroponik. Semoga semuanya sehat di hari yang lumayan mendung ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani kehidupan supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Nah, di video kali ini kita mau membahas tentang selada merah yang tumbuh di greenhouse-nya Balai Hidroponik. Bagaimana keadaan mereka? Sehat-sehatkah mereka? Layakkah mereka untuk diperjualbelikan? Bahasanya. Kita akan bahas di video berikut ini. Yuk. Seperti yang sudah kita singgung-singgung di video-video sebelumnya, jadi di Balai Hidroponik itu ada beberapa jenis tanaman yang kami kembang biakan. Kembang biakan. Ada daun mint, ada sawi pagoda, ada sawi pakcoy, kemudian ada selada merah. Nah, beberapa bentuk selada merah di greenhouse kami belakangan ini nggak terlalu bagus. Jadi ada beberapa kondisi yang namanya etiolasi kalau di dunia pertanian, ya teman-teman bisa lihat begini bentuknya etiolasi. Jarak antar daun tuh tinggi-tinggi, jadi dari daun pertama ke daun kedua dia ada jarak, daun kedua ke daun ketiga ada jarak lagi. Nah, ini physically dia tidak begitu bagus untuk kita jual di swalayan. Nah, kita akan tanya ke Wikipedia tentang apa itu etiolasi. Saya baca aja supaya tidak salah. Menurut Wikipedia, etiolasi adalah pertumbuhan-tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap, namun kondisi tubuh lemah, batang tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan tampak pucat. Nah, kita akan bahas satu-satu. Tumbuhannya lemah. Ya, lemah lah ya. Jadi, lemahnya mungkin teratasi dengan nutrisi yang dia konsumsi, jadi tidak terlalu lemah. Kemudian batang tidak kokoh. Ya lumayan besar sih, tapi kalau untuk dibandingkan dengan selada yang di luaran yang lebih besar, memang agak sedikit tidak kokoh. Kemudian kondisi berikutnya adalah daunnya kecil. Ya, jadi seharusnya daunnya bisa lebih besar dari ini, tapi memang kondisinya karena dia etiolasi agak sedikit kecil dan renggang-renggang gitu ya jaraknya ya. Kemudian tumbuhan tampak pucat. Nah, kalau tumbuhan tampak pucat ini memang karena ini selada merah dan dia tidak terlalu keluar merahnya. Ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, mendung. Kemudian memang kondisinya dari awal sudah etiolasi. Jadi beberapa kriteria sayuran di Balai Hidroponik yang pernah kami lihat adalah begitu dia etiolasi, pertumbuhannya nggak akan terlalu bagus sampai dia panen. Tetapi begitu pindah tanamnya pas dari benih, kemudian di semaian, peremajaan, dan pendewasaan, kami pindah tanamnya pas, dia akan bagus juga pertumbuhannya. Jadi bisa teman-teman lihat, ini salah satu kondisi tanaman yang etiolasi, tapi etiolasinya masih mendingan. Jadi kalau kita angkat seperti ini, dia cropnya masih lumayan bagus dari yang ini. Ya, bisa dilihat ya. Sedikit melebar, kalau yang ini kan udah melebar di satu sisi aja. Jadi ya yang ini masih lumayan. Ini usia tanaman 20 hari dari biji, jadi dari semai. Ini 20 harian. Kemudian kami nggak punya yang sudah siap panen karena memang belum. Dan ini contoh benih yang tidak mengalami etiolasi. Jadi bagus banget pertumbuhannya. Jarak antar daun juga bagus, kemudian batangnya juga terlihat kokoh. Ini kalau kita goyang-goyang dia nggak akan patah. Kemudian ada satu lagi sebagai pembanding. Nah, ini juga kondisinya bagus, jadi pertumbuhannya bagus ya. Kita bisa lihat, kita goyang-goyang nggak patah. Kemudian warna merahnya juga keluar. Di sini juga warna merahnya keluar, walaupun tidak keluar maksimal karena memang cuaca yang tidak mendukung. Sering mendung di sini. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan saat teman-teman menanam selada adalah mereka gampang sekali etiolasi. Jadi untuk pindah tanamnya teman-teman harus tepat waktu. Jadi telat sedikit saja mereka akan etiolasi. Yang berikutnya adalah kondisi packing. Biasanya selada kami itu satu packing isinya dua tanaman. Nah, dikarenakan etiolasi, kami harus menambah volume tanaman. Jadi satu packingannya itu kami bisa 3 atau ya 3 lah minimal.
paling banyak 3 atau 4 biji selada merah. Jadi agak kurang menguntungkan karena mereka etiolasi, tapi ya nggak apa-apa karena kita harus memberikan servis yang terbaik untuk customer. Jadi itu aja yang bisa kami bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat di tengah cuaca yang sering mendung, kemudian sering hujan juga. Jadi teman-teman harus menyiasati bagaimana caranya supaya selada merahnya tidak etiolasi. Bisa tidak etiolasi karena benih yang kami tanam juga tidak etiolasi yang baru. Jadi memang waktu pindah tanamnya itu kalau teman-teman memakai sistem yang sama seperti kami, jadi instalasi semayan sendiri, instalasi peremajaan sendiri, instalasi pendewasaan sendiri, maka waktu pindah tanam itu sangat penting untuk diperhatikan. Tapi kalau teman-teman memakai satu tempat itu untuk dari dia kecil sampai panen, maka yang perlu diperhatikan adalah nutrisinya dan airnya juga. Jadi untuk suhu air kita tidak terlalu pusing karena mendung, relatif dingin suhu airnya. Yang harus diperhatikan adalah ribet kan ya. Yang harus diperhatikan adalah nutrisinya dan juga kondisi genangan airnya. Gitu dulu teman-teman yang bisa kami bagikan dari Bali Hidroponik. Semoga bermanfaat. Like video ini kalau tidak suka. Kalau tidak suka teman-teman komen di bawah tidak sukanya di bagian mana supaya kami bisa lebih berkembang lagi, memberikan informasi yang lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dadah.